Shalom. Hari ini Sabda Sablik akan membahas mengenai kesetiaan Allah tidak luntur. Dalam hidup kita pasti pernah menerima janji dari seseorang yang membuat kita merasa senang dan berharap janji itu akan ditepati tentunya. Mungkin janji itu dari pasangan kita, orang tua, pemimpin, sahabat, rekan usaha, teman sepelayanan, ataupun dari pihak lain. Ketika janji itu ditepati, pasti kita bersuka cita. Tetapi kalau tidak ditepati, maka kekecewaanlah yang akan kita rasakan. Dan pada kenyataannya ada banyak janji yang tidak ditepati karena manusia pada hakikatnya penuh dengan keterbatasan dan kelemahan dan kekurangan. Berbeda halnya dengan Tuhan. Dia Allah yang tetap setia pada janjinya. Sesuai dengan teks kita hari ini, 2 Timotius 2 ayat 13 yang berkata, jika kita tidak setia, Dia atau Allah tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara mutlak Allah itu layak dipercayai. Dia karena dia setia, dia bisa diandalkan dan benar terhadap setiap firman yang disampaikannya. Firman Allah adalah sepasti dirinya. Allah tidak bisa berdusta dan dialah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan tidak sama dengan manusia yang seringkali mengucapkan janji kemudian mengingkarinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Itu artinya sekalipun kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjiannya kepada kita. Berbicara mengenai kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaannya. Manusia begitu mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi dan keadaan. Tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga manusia cenderung untuk berubah dan tidak setia khususnya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti, kesediaan dan komitmen Tuhan tetap setia terhadap kita. Allah kita itu setia untuk menyertai dan takkan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, jika kita telah berbuat dosa, mendukakan hati Allah dan tidak setia kepadanya, akankah Allah masih setia menunggu kita untuk kembali kepadanya? Jawabannya adalah Allah pasti akan dengan setia menunggu kita untuk kembali kepadanya, kepada jalan-jalannya. Sebab kesetiaan Allah bukannya ditentukan oleh karena kesetiaan kita. Seperti ada perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang hilang, namun bapaknya tetap setia menunggu dan berharap bahwa anaknya akan kembali. Dan pada akhirnya anak itu pulang kembali ke rumah bapaknya. Terdapat di Lukas 15 ayat 11-32. Anak itu menggambarkan kita yang sudah percaya namun tidak atau kurang setia dengan Allah. Begitu juga Allah menggambarkan dirinya yang tetap setia terhadap kita. Dia tetap setia walaupun kita kurang atau tidak setia. Di dalam Roma 3 ayat 3-4a mengatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Allah adalah benar dan Dia setia. Di dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan di situ, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Puji Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tentunya tidak. Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Karena Dia senantiasa setia. Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Namun kita harus sadar juga bahwa seringkali ayat ini atau teks ini disalahartikan oleh banyak orang, khususnya mereka yang disebut sebagai orang-orang Kristen.
Dikatakan, enak ya menjadi orang Kristen, kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah, dan tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Wah, ini satu hal yang sangat salah dan tidak pada tempatnya, ngawur ya. Pernyataan tidak setia ini menunjukkan kepada keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai manusia yang mudah digoncang-gancingkan, mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang untuk berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda sekali dengan Tuhan yang adalah setia, sebab kesetiaannya adalah dirinya, adalah sifat Allah sendiri, sifat Tuhan sendiri. Pemazmur berkata, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Itu di dalam Mazmur 89 ayat 9. Sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 4b. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan setiap hari. Pertama, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat kepada Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pribadi Yesus Kristus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun sering kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan orang lain, atau kekecewaan terhadap seseorang, bukannya mengingat kepribadian Tuhan Yesus dengan segala kebesarannya, dengan segala kuasanya, dengan segala karya-karyanya, dan juga pengorbanannya yang luar biasa. Akibatnya ketika kita bertemu dengan sedikit goncangan ujian, kita langsung menjadi lemah, mengeluh, bersungut-sungut, dan berubah tidak setia lagi. Tetap dan terus fokus pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Yang kedua, kita berketetapan mau menderita untuk Injil. Di sini bukan berarti orang Kristen hidupnya harus susah, serba kekurangan, tertekan, tertindas. Namun di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Firman Allah tidak terbelenggu. Yang dimaksud adalah menderita karena melakukan kebenaran, menyalibkan daging, dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Tidak lagi bisa seenaknya hidup. Bisakah? Tidak ada istilah tidak bisa ya. Hanya ada dua pilihan, mau taat atau tidak taat. Roh Kudus pasti akan menolong dan memberi kekuatan bila kita senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan tetap setia dan selalu menunggu kita untuk berbalik atau bertobat kembali kepadanya. Karena itu marilah kita tetap setia seperti kesetiaan Allah kepada kita, tanpa tergantung oleh situasi dan kondisi apapun juga. Selamat berkarya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami semua Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari Tuhan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami, karena kami
tahu dan yakin ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, ketika kami berharap kepadamu, ketika kami beriman kepadamu Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa menepati janji-janjimu Tuhan. Dan janjimu itu sempurna bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami berdoa, biarlah Engkau sendiri akan menolong kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk selalu setia kepadamu. Apapun juga situasi yang harus kami alami, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah juru selamat kami, dan Engkaulah Raja kami Tuhan, yang kami nantikan kedatangannya. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin kami, menuntun kami, mengarahkan kami pada jalan-jalan Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan hidup kami akan senantiasa memuliakan Engkau dan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.